Hai, selamat pagi. Selamat datang kembali di podcast kami, 3 Second, mana kita coba membahas isu-isu terkini secara akurat, tajam, dan juga relevan. Di kali ini kita mencoba menjelaskan tentang etika dan globalisasi. Isu penting tentunya, karena kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian di sini, eh, globalisasi memang sangat positif, sangat membantu untuk kemajuan dari negara kita sendiri. Bisa memberi manfaat dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun juga budaya. Cuma memang kalau kita lihat ada juga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Seperti halnya polusi, kemudian ketimpangan masyarakat, dan juga isu-isu etika lainnya. Nah, di sini kami dalam kaitannya dengan pemenuhan tugas mencoba mendiskusikan nih antar mahasiswa dengan beberapa rekan kami, Bapak Gary dan Ibu Sylvie, mencoba menggali lebih dalam mengenai isu penerapan globalisasi tersebut dalam kacamata etika. Kebetulan di sini kami mengambil satu studi kasus, mengambil kasus spesifik mengenai adanya isu dugaan pencemaran lingkungan. Kenapa kami sebut dugaan? Karena sampai sekarang memang belum ada putusan pengadilan yang menetapkan duduk perkaranya akhirnya jatuhnya seperti apa. Jadi mungkin boleh Kak Sami lanjutkan. Jadi kita mau jelaskin apa sih objek dari kasus kita sekarang. Kita itu ngambil salah satu perusahaan multinasional, jadi relevan dengan isu globalisasi, di mana perusahaan multinasional ini bergerak di bidang energi, khususnya itu minyak dan gas bumi. Yang kita tahu, minyak dan gas bumi sebagai salah satu industri ekstraktif, tentunya impact-nya itu sangat besar dan signifikan terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi perusahaan yang kami jadikan objek penelitian kami, pembahasan kami, yaitu adalah PT CPI di sini. PT CPI ini beroperasi ini jauh sebelum kemerdekaan. Jadi dia menancapkan eksistensinya di bumi Indonesia ini sejak 1920-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Melalui ekspedisi, awalnya dimulai dengan ekspedisi geologi, eksplorasi 1920-an di wilayah Sumatera, dan kemudian udah mulai ketemu titik-titik yang menghasilkan minyak itu sekitaran 1940-an. Cuma memang itu karena lagi periode perjuangan kemerdekaan, baru akhirnya operasional resmi itu dimulai itu 1950 di sekitaran wilayah Riau ya. Dan memang potensinya luar biasa karena blok tersebut gitu ya di wilayah Riau itu bahkan tumbuh berkembang menjadi salah satu blok terbesar di Indonesia gitu. Jadi setelah melakukan beberapa eksplorasi minyak di wilayah situ yang sama, dia bahkan menjadi nomor 2 sempat dengan produksi mendekati 1 juta barel per hari. Dan eksistensi PT CPI di wilayah blok Riau tersebut itu diteruskan dari sekitar 1940-50 sampai dengan 2021. Jadi belum lama saja berhenti ketika pemerintah, hubungannya dengan pemerintah dalam ini konteksnya adalah kontrak bagi hasil minyak atau istilahnya itu production sharing contract, jika Bapak Ibu pernah sekali dengar ya di berita, itu berhenti dan akhirnya dialihkan ke perusahaan lain.
Dan PT CPI ini saat ini masih ada di Indonesia. Ada sedikit perubahan nama, cuma basically mereka masih ada. Dan sekarang itu fokus operasional mereka lebih ke arah pengeboran laut dalam, khususnya di wilayah Kalimantan. Jadi tadinya di Sumatera, Riau, sekarang jadi bergeser ke Kalimantan. Cuma memang selama eksistensinya sudah puluhan tahun ini menimbulkan ada isu juga, karena adanya beberapa laporan terkait dengan pencemaran lingkungan pada saat pengelolaan atau eksplorasi di wilayah Riau. Nah, mungkin itu saja dulu background-nya sedikit. Tadi sudah kita jelaskan mengenai background dari perusahaan itu sendiri ya, dari sejarah perkembangannya sampai dengan berakhirnya PSG di tahun 2021. Tapi kita pengen tahu nih, kita coba pengen gali lebih dalam mengenai isu pencemaran lingkungan yang diduga melibatkan PT CPI itu. Nah, saya dengar Pak Gary juga sudah melakukan riset kecil, Pak ya, mengenai ini. Boleh dijelasin nggak sih Pak, sebenarnya pencemaran lingkungannya itu yang diduga melibatkan PT CPI itu seperti apa sih Pak? Jadi yang setelah saya riset, ini di Riau itu CPI ini ngeluarin limbah B3, yaitu bahan beracun. Jadi itu ngefek ke masyarakat. B3 itu berbahaya dan bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Jadi itu ngefeknya ke masyarakat sana, itu ke tanah sama airnya. Tanah sama airnya itu kecemar. Jadi mereka berkebun sawit itu kena juga ke tanahnya. Jadi bisa jadi gagal panen. Iya, di daerah sana memang wilayah penghasil sawit ya. Iya, perkebunan memang perkebunan kelapa sawit memang di daerah Riau. Lalu saya tahu juga itu di bahan B3 itu kan ada merkuri ya. Kalau di pencemaran merkurinya juga. Merkuri itu bahaya banget itu, Pak, Bu. Jadi dia bisa nyebabin kanker setahu saya. Kalau bahan merkuri gitu. Apalagi kalau misalkan di Riau ini kan kayaknya pemukimannya juga dekat dengan perkebunan ya, berarti kan sehari-harinya mereka juga terganggu kan ya. Ini tumpahannya itu minyak ya, B3 itu minyak yang tumpah atau gimana? Pipa yang bocor ya. Pipa bocor. Ada tumpahan minyak dong ya kalau gitu. Iya, karena itu kalau saya tidak salah juga bahkan mungkin pernah lihat kan kayak ada berita-berita di koran gitu. Pernah ada yang tumpahan minyak di laut gitu. Itu mungkin impactnya sama kali ya. Apakah kena fauna juga kena harinya ya? Sama kayak case batu bara yang bertumpahan di laut, pernah dengar? Gitu. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin kemungkinan. Jadi memang sisa-sisanya mungkin ya. Oke. Terus magnitude dari pencemaran itu sendiri gimana sih? Sebanyak apa yang kena gitu? Tanah yang kena gitu. Saya dapat ini dari salah satu, saya udah riset, ternyata ada 1,6 juta meter kubik tanah masyarakat yang terkontaminasi oleh limbah B3 ini dari PT CPI ini. Jadi dan ada 279 pengaduan masyarakat. Banyak ya? Iya, lumayan banyak juga, Pak. Dan ini yang salah satu concernnya di PT CPI ini, masalah lingkungan kan warga nuntut supaya PT CPI ini tanggung jawab lah. Mereka udah 90 tahun, udah istilahnya ngeruk tanah Riau. Kan di pertanggungjawaban PT ini apa gitu. Dan setelah dituntut, diaduin oleh masyarakat, ternyata saya cari tahu hasil CPI malah setelah ini kan CPI kontraknya selesai, yang lanjutin PT BUMN milik negara, setahu saya perusahaan lain. Nah, dia limpahkan ke perusahaan selanjutnya itu untuk ngurus masalah lingkungan yang dia buat sendiri selama 90 tahun ini. Nah, ini yang jadi tanda tanya di sini. Tapi tanggung jawab lingkungan itu harusnya apa? Pemulihan lingkungan atau? Harusnya sih ya. Harusnya iya, pemulihan lingkungan. Setelah dia kan
setelah dia ambil sumber dayanya kan banyak yang rusak, harusnya dia tanggung jawab juga untuk mulihin. Ini saya di sini mau memaparkan juga nih, Pak. Jadi di sini ternyata yang terkait Pak Giri sebut tadi yang ada 279 pengaduan ya, Iya, terkait betul. dengan penyebaran limbah. Jadi ternyata ini sudah dilaporkan sejak 2021 dari ada pidana dan perdata juga. Jadi ada dua bagian. Oke. Yang pertama itu, jadi ada salah satu yayasan yang melaporkan dugaan tindakan pidana pencemaran lingkungan hidup atas usaha operasional PT CPI ini gitu di lahan konservasi dan tanah masyarakat. Ini tentang pelanggaran UU 32/2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dilanjut lagi. Ini pidana ya? Pidana, itu untuknya pidana. Oke, kalau pidana itu lewat kepolisian lewat hari ini. kepolisian Iya, seharusnya. Kemudian yang Juli 2023 itu kan berlanjut ya, Pak. Juli 2023 daerah sempat mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penghentian penyelidikan kasus. Jadi Loh. kasus itu di stop, Oke. dihentikan pada Juli 2023, berarti selama 2 tahun ya. Kemudian pihak pelapornya si yayasan tadi mengajukan permohonan gelar perkara ulang atas itu karena di stop kan oleh polisi seperti itu. Itu untuk yang pidana. Kemudian yang perdata itu ada gugatan dari LSM terkait CPI ke Dinas LH setempat juga, kemudian menggugat untuk melakukan pemulihan lingkungan. Jadi mereka sebenarnya menuntut untuk pemulihannya gitu. Ya, yang digugat siapa tadi? CPI tapi melalui Dinas LH setempat. Itu. Kemudian Desember 2022 itu pengadilan setempat menolak gugatan atas sebelumnya itu gitu. Jadi ditolak. Dalam kurun waktu? Berarti sekitar 1,5 tahun ya, dari Juli 2021 sampai 2022 Desember. Kemudian penggugat mengajukan memori banding di Desember 2022. Kemudian di Maret 2023 Majelis Banding Pengadilan Tinggi menganulir putusan PN sebelumnya, jadi boleh melakukan gugatan baru terhadap CPI. Periode kapan itu? Maret 2023. Jadi mereka disarankan untuk mengajukan gugatan yang baru kepada si CPI ini. Oke, kalau tadi yang SP3 tadi keluarnya kapan ya? SP3 itu Juli 2023. Jadi di stop untuk penyelidikan. Oke, jadi ada dugaan juga kalau gitu ya, maksudnya antara pidana sama perdata nggak berjalan beriringan. Betul. Nih, karena yang satu dihentikan, yang satu malah diboleh lanjut untuk dan dilanjutkan. Dan ini sepertinya yang melapor ini beda pihak sih, Pak. Ini salah satunya yayasan, yang satunya ini LSM. Jadi mungkin mereka memang tidak berjalan. Berarti kan sebanyak itu mungkin yang sudah dirugikan gitu. Oke. Wow, panjang juga ya sebenarnya dari sudah sekitar 2 tahun lebih. Jadi berarti Juli 2021 ya. Sampai sekarang di Oktober itu sudah lebih dari 2,5 tahun ya. 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Oke. Oke, kalau kayak gitu thank you. Oke, thank you Bu Sylvie sudah menjelaskan runutan dari tuntutan hukum tadi ya, secara pidana dan perdata. Sekarang kita mulai ngomong deh, tadi ini kita dalam konteks etika ya, etika dan globalisasi. Sebenarnya mungkin dari sekarang Bu Sylvie kali ya, kalau secara teori itu seperti apa sih penerapan prinsip-prinsip etika ini terhadap isu globalisasi gitu? Sebenarnya CPI ini kan termasuk perusahaan multinasional, company yang quote and quote menarik untuk negara-negara berkembang gitu. Dan mereka juga menarik untuk investasi di negara berkembang. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme lah antara kedua ini gitu. Ya seharusnya memang gitu ya. Iya, mutualisme. Tapi banyak tantangan memang kalau beroperasi di pasar global gitu kan, terutama suap, polusi dan pelanggaran HAM gitu. Tapi, dari MNC ini di negara berkembang. Tempatnya beroperasi. Dan CPI ini salah satunya pelanggarannya polusi tadi ya, yang tadi Mas Giri sebutkan di tanah gitu dan juga di air ya. Kemudian juga ada relativismenya juga gitu yang menjadi abu-abu di mana perbedaan budaya, bahasa dan kebijakan di negara mereka perusahaan asal dan juga di negara berkembang gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang mungkin menjadi tantangan tersendiri sebenarnya untuk ini yang harus jadi kayak di sana
di negara asal aturannya rigid, Di sini mungkin enggak. tidak, dan itu harusnya dibuat ya penyesuaian kebijakan dan yang efektif gitu. Jadi tidak boleh disamakan dong tentunya kan. Oke, nah kalau kayak gitu artinya, jadi sebenarnya globalisasi itu membantu nggak sih? Apa ada manfaatnya nggak sih? Pasti Pak. Jadi ada advantage and disadvantage-nya. Oke, ada dua sisi ya? Betul, Dua sisi mata pasti uang ada ya? plus minusnya gitu. Oke. Hanya saja di sini advantage-nya peningkatan standar hidup di warga kita sendiri. Negara Berkembang, Nah. yang dimana kita kan banyak ya perusahaan multinational company yang diharapkan menciptakan lapangan kerja untuk para bapak-bapak atau anak-anak muda yang memang punya kapasitas di bidang itu gitu. Itu salah satu advantage-nya. Kemudian juga dari sisi multinational company-nya itu, kita kan memiliki sumber daya yang menarik ya Pak ya. Tadi yang seperti Bapak sebutkan, dari tahun bahkan sebelum kita merdeka kita udah di pengeboran minyaknya gitu. Dan kita juga di sini biaya pegawai itu lebih murah dibandingkan negara asalnya mereka. Jadi itu karena mereka dari negara maju ya. betul, hijau untuk investasi mereka gitu, untuk berinvest di negara kita sendiri. Itu yang tadi saya katakan seharusnya simbiosis mutualisme antara kita dan multinational company. Tetapi disadvantage-nya di sini adalah sumber daya alam yang tadi mereka gunakan itu menjadi dieksploitasi gitu. Hal itu yang mereka tuh tidak pertimbangkan jangka panjangnya secara lingkungan dan ekonomi panjang ya Pak. Mungkin di awal-awal mungkin oke lah. Kemudian juga sering Bapak juga dengar ada eksploitasi buruh. Jadi banyak dibayar dengan tidak layak gitu, dan terjadi perbedaan kan memang bayaran dari pegawai dari negara asal mereka dan juga pegawai dari ekspat dengan lokal. Iya, itu kan terjadi perbedaan gitu. Dan mungkin jam kerjanya juga kemarin yang lagi naik dibahas kan, jam kerja mereka yang melebihi gitu. Kadang dibandingkan dengan yang seharusnya. Dan Berapa itu istilahnya kayak ada deh apa? over Sweatshop. ya itu. Sedangkan mereka tidak dapat gaji yang layak. Kemudian juga yang terakhir ini isu lingkungan yang tadi Pak, hukum atas lingkungan itu. Karena masih abu-abu banget ya di Indonesia kalau bahas lingkungan. Itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita akan memang isu menarik nih. Betul, tadi ada dua sisi mata uang nih tentang globalisasi ini. Cuma pertanyaan saya gini, karena ini lintas negara gitu ya, Rian udah ngomong tataran internasional. Jadi apa emang nggak ada rambu-rambunya nih? Gimana Pak? Sebenarnya kalau ini kan internasional sebenarnya ada guideline-nya sih. Oh, ada guideline-nya? Ada guideline-nya udah diatur sebenarnya. Jadi ada di PBB ada guideline-nya, ada namanya organisasi Economic Cooperation and Development, sama OECD ya? OECD ya betul. Sama ada satu lagi ini yang buat teori ada namanya The JORS. Jadi masing-masing mereka ada guideline-nya. Kalau perusahaan MNC ada UN, ada OECD, sama The JORS. Oke, ada 3 ya. Jadi saya bahas yang pertama itu, yang pertama yang PBB, yang UN. Jadi ada namanya UN Global Compact. UN Global Compact. Iya. Jadi ada 4 mereka ininya, kuncinya berfokusnya. Yang pertama itu ada human right, ada labor standard, ada environment, sama anti corruption. Jadi environment tadi saya udah bahas dampak lingkungan kan bagi masyarakat sekitar tadi di kasus Riau tadi. Padahal udah dibahas, ada guideline ya di environment ini harus diperhatiin. Karena ada salah satu poinnya, bisnis harus responsible terhadap lingkungan tadi yang dia keruk. Harusnya emang harus tanggung jawab. Dan di OECD, poin-poin di OECD juga ada dibahas, ada carino kriminal, ada employment, ada environment juga lagi dibahas di OECD. Jadi emang selalu ditekankan tentang itu tadi tentang environment. Jadi semua negara dari negara luar yang masuk ke negara berkembang harus merhatiin itu. Baru yang terakhir the just guideline juga dari 8 poin dia ada disebut salah satunya produce more good than harm for the host country. Seharusnya advantage yang tadi Bu Sylvie bilang harusnya memang lebih banyak dibandingkan disadvantage harusnya fokus.
Soalnya selama ini kasusnya kan mereka hanya keruk doang, mereka cuma mengambil sumber daya dari negara berkembang. Cuman guideline ini nggak terlalu dihiraukan, diperhatikan sama mereka. Oke. Jadi pada dasarnya memang dari lembaga-lembaga internasional juga sudah ada guideline-nya ya. Aturan mainnya sudah ada. Aturan mainnya sudah ada ya. Tinggal balik ke perusahaan masing-masing untuk dari negara masing-masing untuk menciptakan regulasi dan kepada dari pihak bisnis untuk secara transparan untuk menerapkan peraturan-peraturan dan juga guideline-guideline. Thank you Pak Giri untuk penjelasannya mengenai guideline-guideline yang sebenarnya sudah ada ya dari internasional ya. Sekarang kita ngomong soal aplikasi ya. Dari teori tadi yang sudah kita baca, kita dijelaskan oleh Pak Giri. Dalam kaitannya dengan PTCPI, mungkin dari Bu Silvi ada pandangan gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang missing dilakukan oleh PTCPI ini gitu? Ya prinsip-prinsip tertentu yang ditinggalkan atau? Mungkin menurut saya tergantung kebijakan mereka tentang pemulihan lingkungan tadi ya, harus lebih diperhatikan gitu. Kemudian juga ya isu-isu lingkungan kan padahal saat ini sedang digaungkan banget ya di dunia gitu. Itu yang seharusnya mereka lebih perhatikan ketika melakukan operasional itu. Dari Pak Giri gitu. Di salah satu UN Global Compact itu sebenarnya ditekanin harus accountability sama transparansi. Mereka harus tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka keruk sumber dayanya, harus ada accountability-nya di situ. Harusnya beriringan ya. Iya. Diambil tapi dipulihkan. Setelah dia kelar, kan ada kontraknya. Setelah dia kelar harus tanggung jawab di situ. Dan ada satu lagi di situ di Global Compact dibahas juga transparansi. Jadi kayak kasus tadi yang dibahas Bu Silvi, tiba di stop. Iya, tiba-tiba di stop. Kata di SP3 ya yang di stop. Jadi dan saya baca juga sekilas itu pas timeline-nya yang timeline-nya tadi di Juli 2023 yang pidana itu di stop kan penyidikannya. Itu alasannya ternyata di Maret 20 jadi itu kan bisa stop. Nggak, biar aja, nggak usah dipotong. Ini kan Juli 2023. Jadi dia nge-refer ke putusan ini. Keputusan yang di Desember. Padahal dia di Maret sudah ada. Oke. Oke, gimana tadi isu transparansi? Transparansi. Jadi kasusnya kan yang pidana tadi tuh yang di Juli 2023 yang dijelasin Bu Silvi di stop di Juli 2003 karena dia nge-refernya ke putusan yang 2 Desember 2022 itu udah ditolak sama PN. Desember 2022 itu yang perdata kalau nggak salah ya? Iya, yang perdata. Yang Desember 2022 itu ditolak sama pengadilan negeri. Tapi di Maret 2023 kan mereka boleh banding lagi sebenarnya, boleh ngajuin lagi. Cuman dianulir ya kalau nggak salah ya? Ya, betul. Oke, jadi timelinenya di Desember yang perdata itu diputus bahwa ditolak kalau nggak salah ya? Ditolak, jadi banding lagi. Banding saat itu di Maret 2023 keluar aturan. Boleh banding. Boleh ngajuin lagi, banding lagi. Baru di Juli 2023 ditolak. Karena ditolaknya nge-refer ke yang Desember 2023. Yang Desember, padahal di sini udah ada putusan tengah-tengahnya ya. Oke. Padahal seharusnya boleh dilanjut ya. Boleh, ada di situ ada membingungkan ya. Oke. Nggak ada. Kalau makin menurut saya nih transparansinya kurang di situ. Oke. Harusnya kan diinfokan ya. Apakah alasan-alasan itu untuk ditolak gitu.
Makanya tadi makanya dari pihak penggugat dari sisi pidana mengajukan gelar perkara ulang ya kepada polisi ya untuk mempertanyakan alasan dikeluarkannya SP3 itu sendiri. Ya, ya betul sih. Memang bukan ekspertis kami sih untuk membahas dari sisi hukum. Cuma tampaknya kita sulit untuk tidak curiga ya bahwa proses peradilan ini sempurna gitu. Mungkin kita bisa tapi untungnya gelar perkara ulang akan dilakukan ya. Kemungkinan, tapi kan kalau misalkan prosesnya seperti itu kan sama lagi Pak. Tadi yang Mas bilang harusnya transparansi itu yang masih mungkin diperlukan. Cuman kayaknya dari CPI-nya ini nggak ada kelanjutannya nih malah. Karena melimpahkan tadi ya. Kan selanjutnya kan ke perusahaan Milik lain negara. perusahaan milik negara, salah satu perusahaan milik negara. Masa iya sih ke apa tuh namanya pemulihannya dilimpahkan ke perusahaan selanjutnya yang baru mau kerja, bukan yang sudah kerja 90 tahun, masa dia lepas tangan gitu aja. Cuma saya pernah baca sedikit, katanya emang ada dana yang dialihkan juga nih. Pasti kalau peralihan itu. Oh ini dana, ya saya baca. Dana pemulihan lingkungan kalau nggak salah. Dana pemulihan dari PT CPI ke perusahaan baru katanya ada. Ya ada sekitar 200-an juta dolar kalau nggak salah. Oh banyak dong itu? Iya banyak. Banyak dong. Tapi itu yang hitung nggak tahu dari sisi CPI-nya atau dari mana. Sisi milik negara. Itu nggak tahu siapa yang hitung. Baru ada satu lembaga lagi yang menghitung. Itu ternyata total kerugian yang harusnya dia bayarkan itu lebih besar. Sampai $1 billion. Oh. Karena ini mengefek ke masyarakat sekitar. Karena B3 itu kan susah juga untuk dipulihkan kan. Kalau dari transparansinya, kalau dari dananya itu kenapa bisa beda begitu banyak? 200 juta ke $1 billion. Ke $1 billion. Makanya seharusnya mungkin KPI-nya ini bisa dibilang sudah telat sih memang ya, untuk memulihkan lingkungan itu seharusnya beriringan karena seperti yang saya baca efeknya udah kemana-mana gitu. Karena kalau ke air kan apalagi itu daerah kering ya biasanya daerah ini. Jadi air tuh utama banget untuk Oke, secara hukum kita harapkan kita semoga lebih transparan dan fully bisa keluar putusan yang adil lah untuk masyarakat. Karena pada dasarnya nampaknya nggak ada tuntutan dari sisi minta ganti rugi uang ya. Cuma lebih ke arah pemulihan lingkungan ya. Ini lebih kalau menurut saya sih sudut pandang saya Pak, ini sebenarnya kemanusiaan aja sih ya sebenarnya. Bagaimana kita melihat masyarakat sekitar yang terdampak gitu. Kita kemarin sempat yang polusi parah di Jakarta aja kita udah meraung-raung rasanya. Padahal masih bisa pakai masker, masih naik kendaraan pribadi, apalagi mereka yang tadi Pak Giri bilang ke tanah dan air gitu. Jadi mungkin kemanusiaan itu aja sih. Kayaknya mereka tidak meminta ganti rugi misalkan per rumah tangga berapa juta gitu sepertinya enggak. Masalahnya mayoritasnya pekerjaannya emang berkebun di luar. Betul. Beda sama yang di kita. Di kita masih di kantor dalam ruangan. Mereka berdampak banget sebenarnya dia Pio. Karena memang kalau udah ada isu konflik seperti ini, memang regulator sama pemerintah setempat memang yang harus turun tangan ya. Memang mereka kayak tadi kan ada 2 laporan yang menghasilkan perhitungan yang berbeda gitu kan. Sebenarnya ini juga ratusan 200 juta something tadi memang besar angkanya, tapi kalau dilihat luasan wilayahnya dan juga jangka waktu jadi lebih daripada Indonesia Merdeka. Iya betul. Apalagi di sini ada insiden juga kan ya tadi bocornya limbah ya pipa. Ya memang starting pointnya mungkin supaya clear dimulai dengan audit dulu kali ya. Dan transparansi tadi. Transparansi. Dan kalau saya lihat memang merupakan salah satu tuntutan dari LSM kan, minta audit. Kalau dari sisi teori etika sendiri gimana? Mungkin udah bisa dilengkapi gitu kali sebelum kita mengakhiri diskusi.
Tadi kan udah dijelaskan tentang The George ya. Ada salah satunya The George juga bilang sebenarnya di salah satu poinnya, do more good than harm. Kan udah jelas. Jangan cuman merusak aja tuh lingkungan, sumber daya alamnya aja. Do more good Dan harm. Iya. Bahkan sebenarnya beyond dari simbiosis mutualisme yang Iya, disebutkan harusnya di beyond. sini ya. Ini bahkan simbiosis mutualisme pun tidak. Iya. Dan ada salah satu teori di ethics, utilitarian itu sebenarnya teori yang ditulis greater good for the largest number. Jadi harus advantage-nya tadi ya seharusnya lebih banyak dan harus menguntungkan lebih banyak orang daripada merugikan. Jadi itu sih menurut saya. sama satu lagi apa kayak mungkin yang ini terakhir yang environmental principles tadi. Apalagi kan CPI ini bergerak di bidang sumber daya alam gitu ya, yang mana kan sumber daya alam itu sebenarnya ada titik poin dia akan habis gitu ya, harus dirius lagi gitu. Jadi ini dia harus menghormati prinsip-prinsip lingkungan di negara tersebut. Jadi mungkin di negara tersebutnya itu yang dia harus tadi adaptasi lah, ada di mana dia beroperasi. Ada lagi mungkin? Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri mungkin terakhir ya, mungkin dari ada seperti nama kita ya, podcast kita ini 3 points gitu ya, mungkin ada 3 poin yang dari masing-masing bisa di highlight gitu. Mungkin dari siapa dulu? Pak Gary. Dari saya Kalau bisa 7 poin juga apa-apa. sebenarnya itu yang tadi saya tekankan, accountability sama transparansi itu harus paling penting. Dia harus tanggung jawab, dan pertanggungjawabannya itu prosesnya harus transparan. Jadi dari pihak MNC sama regulator di negara kita tuh harus energi harus transparan, berjelasin ke masyarakat bisa saya. Itu sih. Oke. Poin 1, poin 2. Kalau saya mungkin poin yang kedua itu untuk multinational company itu beriringan bersama-sama kali ya, sama di mana perusahaan dia beroperasi. Jadi yang seperti tadi Bapak sampaikan, kalau harus lebih banyak untungnya gitu. Jadi ketika si multinational company ini diuntungkan, masyarakat harus diuntungkan. Jadi jangan sampai salah satu lebih tinggi gitu atau lebih diuntungkan. Jadi kalau kayak sampai merugikan masyarakat kan itu berdampak juga nanti. Saya dong yang poin ketiga ya. Kalau saya lihat sih itu sekalian men-sum up ya. Kalau saya lihat mungkin poin yang lebih penting itu juga dari sisi penegakan hukum dan campur tangan dari pemerintah gitu. Nah, kemudian tadi kan sempat dimention soal abu-abu ya, karena bisa jadi regulasi di sana dengan regulasi di negara tujuan berbeda. Kemudian memang ada beberapa, apalagi tahu nih, ini kan lahan basah ya, jadi memang perlu ada penegakan hukum yang betul-betul diterapkan dan dijaga betul integritasnya. Nah, jangan sampai kebalikannya tuh, malah kita mendapatkan more harm than good gitu sebagai host country. Di globalisasi dengan segala plus minusnya, kita setujulah bahwa memang patut kita pertahankan. Kita jangan melulu dari sisi yang langsung anti terhadap globalisasi. Memang bagaimana cara kita menyikapinya, baik dari untuk seluruh stakeholders, baik dari sisi investor, dari sisi perusahaan MNC itu sendiri, dan juga masyarakat, pemerintah, semua harus hand on hand. Kiranya kita bisa mendapatkan advantage dari globalisasi tersebut, tadi disebutkan gitu ya oleh Bu Sylvie, dan di satu sisi juga memitigasi risiko dari isu ini sendiri gitu. Saya rasa demikian pembahasan kami. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.
Thank you. Thank you.